bulan cerita Asanti di balik semua ini. Kalau begini caranya, aku akan buat perhitungan sama dia. Jangan Rayhan, aku mohon jangan. Kamu gak usah lakukan itu. Aku gak apa-apa kok. Enggak, Aisyah. Saat ini aku udah minta pengacara untuk mengurus supaya kamu bisa keluar dari sini. Aku minta kamu kuat, Aisyah. Iya Rayhan, insya Allah aku kuat kok. Perbuatan Asanti udah keterlaluan, Aisyah. Sebenarnya nggak bisa dibiarin. Ini udah kelewat batas. Ini karena kebenciannya. Entah apa yang bisa membuat dia berhenti melakukan ini. Tapi aku nggak bisa diam. Asanti, kamu pasti berhadapan denganku. Ada apa dia nelfon? Halo? Ashanti, aku tahu kamulah orang yang ada di balik apa yang menimpa Aisyah saat ini. Aku nggak akan diam aja kamu berbuat begini. Kamu lihat aja nanti. Ih, Aisyah lagi terus. Pasti sengaja kan? Kamu jatuhin aku. Makanya jangan suka ngerjain orang jadi jatuh sendiri kan? Aduh, perut aku sakit banget. Ih, kamu kenapa? Aisyah, kamu tuh keterlaluan tau gak? Kamu yang keterlaluan. Kenapa sih? Aisyah, Sasha, ada apa nih? Ini Mas, tadi aku baru aja keluar kamar. Tapi kayaknya Sasa numpahin air di depan kamar aku supaya aku jatuh. Tapi ternyata aku nggak sengaja dorong dia juga. Jadi dia jatuh dan sekarang dia nyalahin aku. Sasha, kamu sampai kapan sih mau jalanin Aisyah terus? Hah? Tapi gak. Udah, pokoknya sekali lagi saya dengar kamu jalanin Aisyah, saya nggak akan diam ya. Sasha, kamu kenapa sayang? Kamu nggak apa-apa? Yoga, kamu ini apa-apaan sih? Selalu aja nyalain Sasha terus. Kamu nggak sadar kalau istri kamu ini sedang mengandung anak kamu, Yoga? Apa? Iya, sekarang Sasha lagi hamil anak kamu. Apa? Sasa, kamu hamil? Ya Allah, bener kamu hamil? Seperti mimpi. Yoga, Mama senang sekali. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya engkau mendengarkan doa hambamu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Ma, Sasha juga bahagia banget. Iya Jeng, tadi pagi Sasha juga udah tes pakai tes pack dan hasilnya alhamdulillah positif. Sasha sekarang udah hamil. Alhamdulillah. Loh, tapi tetap harus ke dokter toh, Jeng Mira. Soalnya gini, kalau cuma tes pack itu kan cuma pribadi kita cek. Tapi kalau ke dokter kan bisa diketahui janinnya umur berapa, sehat apa enggak, lalu vitaminnya kan nanti dikasih. Soalnya kalau dokter itu pasti akurat. Ya toh enggak? Kita kan udah nunggu lama loh ini. Betul sekali. Yoga, kamu antar ya Sasa ke dokter kandungan ya Yoga ya. Gini aja Jeng,
Yoga kan lagi masa pemulihan, dia juga kan banyak kerjaan. Gak apa-apa, sementara sekarang saya aja yang nganterin Sasha ke dokter ya. Nanti lain kali biar Yoga yang nganterin. Gimana kalau gitu aja, Jun? Sasa itu kan istri pertamanya Yoga dan ini cucu mas saya. Jadi harus Yoga yang antar. Yoga, kamu harus antar loh. Jangan sampai enggak. Iya, pokoknya kamu harus antarkan. Loh ini kan anakmu, istrimu juga. Bisa toh? Yo, Yoga? Bisa. Yaudah. Aku anterin kamu ke dokter kandungan ya. Duh, gawat. Kalau Yoga ke dokter kandungan, dia akan tahu usia kehamilan aku. Dan dia bisa curiga kalau ini bukan anak dia. Ya, PAT. Aduh, Mama, ini gawat banget, Ma. Kalau Yoga sampai tahu usia kehamilan aku, semuanya akan kebongkar, Ma. Aduh, ini semua bisa kacau, Ma. Yoga akan benci sama aku. Dan dia akan usir kita dari sini, Ma. Aduh, ini gawat banget, Ma. Gimana dong, Ma? Tenang sayang. Mama sudah punya jalan keluarnya. Mama tahu apa yang harus Mama lakukan. Ya? Rencana apa, Ma? Halo? Tunggu di situ ya. Sebentar lagi saya akan datang ke situ. Oke. Terima kasih. Yaudah kalau begitu kita ke rumah sakitnya Rehan aja ya, karena di situ ada dokter kandungan yang bagus juga, Syah. Oke? Yoga, sebaiknya ke dokter kenalan Mama aja. Nggak kalah bagus kok. Iya sih, cuman aku rasa rumah sakitnya Rehan itu ada dokter yang bagus dan mereka kinerjanya juga sangat terjamin kok. Nah Yoga, kan ini kehamilan Sasha yang pertama. Sasha juga perlu kenyamanan kan dengan dokter kandungannya. Dokter kandungan ini kenalan Mama udah lama, dia bagus juga kok. Pokoknya jangan khawatir deh. Yang penting Sasha-nya nyaman dan dokternya juga bagus. Jadi maksud Mama kalau bisa jangan gonta-ganti dokter, satu dokter aja sampai Sasha melahirkan, gimana nak? Ya udah kalau begitu ke dokter kenalannya Mama aja. Ya udah. Jadi begini, saya datang ke sini dengan maksud baik. Saya ingin selesaikan masalah keracunan yang menyangkut Aisyah dengan cara kekeluargaan dan tidak ingin ada keributan. Jadi karena itulah, semoga tuntutannya bisa dicabut, Pak. Dari hati saya yang paling dalam, sungguh saya benar-benar minta maaf. Tapi saya yakin bukan Aisyah pelakunya. Nggak bisa. Saya nggak akan biarin begitu aja atas kelalaian rumah sakit ini. Begini, di sini saya juga ingin berjanji bahwa saya ingin menyelesaikan kasus ini sampai sedetil-detilnya. Karena biar bagaimanapun juga rumah sakit juga mengalami kerugian. Tapi saya bersedia mengganti rugi berapapun yang kalian mau. Tadi aku sudah bicara dengan pasien. Tapi sayangnya mereka belum mau mencabut tuntutannya. Yang jelas aku udah usaha. Tapi gimana keadaannya kaki Jono, Rehan? Apa dia baik-baik aja? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kalau dia baik-baik aja. Bu, aku mulai cemas sama Ashanti. Dia sekarang benar-benar nekat. Dia berani mempertaruhkan nyawa orang. Hanya demi menjatuhkan aku dan Rehan. Aku betul-betul kagum dengan Aisyah. Karena kamu gak memikirkan penderitaanmu sendiri, tapi malah memikirkan orang lain. Kamu sabar ya nak. Ibu yakin kebenaran pasti akan terungkap. Iya, Bu. Silakan duduk. Gimana? Syukurlah
Janinnya sehat, tapi usia kandungannya belum bisa diprediksi. Ya kira-kira 2-3 minggu lah. Dijaga ya kandungannya. Iya dok, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Ya udah, kalian semua tunggu dulu di sini, nanti aku urusin pembayaran dulu ya. Makasih ya, kamu sudah bantu saya. Sebenarnya ini sudah melanggar sumpah profesi aku loh Mir. Aku sudah membohongi pasien. Kalau saja aku tidak ingat utang budi sama kamu, aku nggak mau lakuin ini. Ya udah, ini kan juga bohongnya kan cuma sama Yoga aja, bukan sama pasien. Santai aja, nggak bakalan ada yang tahu juga. Tapi lain kali aku nggak mau lakuin ini lagi Mir. Ya, udah tenang aja. Ya. Ya mah. Duluan ya. Makasih ya. Sasa, bagaimana tadi hasilnya? Dokter bilang apa? Kamu hamil kan? Iya, bener nggak Yoga? Dokternya bilang apa? Kasih tahu dong. Aku hamil mah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Aduh Yoga, Mama seneng banget. Akhirnya Mama punya cucu. Yoga, kamu harus ngejaga Sasa ya. Harus ekstra loh ngejaganya. Ini kan anak kamu, istri kamu, ya? Iya, Ma. Oh ya Aisyah, mulai sekarang kamu jangan curi-curi perhatiannya Yoga dulu ya sementara. Karena mulai sekarang Yoga harus mencurahkan semua perhatian dan kasih sayangnya hanya untuk Sasha. Karena sekarang Sasha lagi hamil dan kamu nggak hamil, ya? Aisyah, kamu itu sekarang harus mandiri. Jangan apa-apa yoga terus. Kamu juga yoga. Lebih perhatiin Sasha, jangan Aisyah terus, ya? Iya Bude. Bodo amat, emangnya aku pikirin. Kalian semua tuh tenang aja. Aku akan kasih kesempatan kok buat Mas Yoga perhatiin Sasha. Oh iya Sasha, aku ikut seneng atas kehamilan kamu. Selamat ya. Yaudah, yuk. Yosi, Mama seneng sekali. Akhirnya Sasa mengandung. Berarti anaknya Sasa akan menjadi cucu kesayangan Mama. Iyalah Mah, aku juga gak sabar banget pengen ngeliat anak dari Sasha. Dan satu lagi Yosi, kalau ternyata anaknya Sasa adalah laki-laki. Wah, dia lebih kuat untuk menguasai harta ini. Karena anak laki-laki itu lebih didahulukan kalau untuk urusan warisan. Iya sih Mah, sekarang semua tergantung sama Pelangi. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Keselin. Tenang aja Yosi, Mama akan bicara sama Yoga supaya Yoga mau merevisi surat warisan. Karena gimana pun juga yang berhak adalah anaknya Sasa. Apalagi kalau laki-laki, ya kan? Anaknya Sasa yang harus bisa menguasai, bukan Pelangi. Nanti kalau ternyata semua jatuh ke anaknya Sasa, harta di rumah ini bisa kita kuasain lagi. Bener kan? Ashanti, kenapa? Kamu pasti kaget lihat aku datang kan? Ada apa kamu datang ke sini? Aku cuma mau kasih tahu sama kamu Aisyah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting.
Karena kamu tahu apa? Ternyata suami kamu itu tidak setia. Mas Yoga. Ternyata sekarang Syasha hamil anaknya Mas Yoga. Itu artinya Pelangi gak akan menjadi anak kesayangan Yoga lagi. Apa? Kalau anaknya Syasha lahir, dan kalau anaknya laki-laki, dia akan jadi mahkota di rumah itu. Dan Pelangi gak akan sama sekali diperhatikan oleh Yoga. Ashanti, kamu salah. Justru aku bahagia mendengar Syasha hamil anaknya Mas Yoga. Aku sangat bahagia. Dan aku juga yakin, aku sangat yakin kalau Mas Yoga bisa bersikap adil. Dasar orang sesuci. Kok dia masih aja sih bisa setenang ini? Oke, kalau itu menurut kamu. Kalau sampai semuanya kejadian, kamu gak bisa ketemu Pelangi. Jangankan untuk ketemu Pelangi. Untuk melindunginya aja kamu gak bisa. Karena kamu akan membusuk di penjara ini.